ke pembahasan tentang para sosok tokoh filsafat itu sendiri. Jadi di video kali ini pertama saya akan bahas tentang penulis buku ini, yaitu Bertrand Russell, dan isi dari buku ini apa saja. Jadi buku ini adalah buku sejarah filsafat barat dan kaitannya dengan kondisi sosial politik zaman kuno hingga sekarang ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya buku ini judulnya History of Western Philosophy and its connection with political and social circumstance from the earliest time to the present day. Jadi buku ini merupakan buku Bertrand Russell yang paling sukses dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Dan di dalam buku ini Bertrand Russell juga berusaha mengkaitkan sejarah filsafat atau dunia pemikiran dengan sejarah sosial, politik, dan kemasyarakatan, dunia kenyataan dengan data valid. Bertrand Russell membahas tokoh, sosok para filsuf yang mempunyai kontribusi besar dalam peradaban manusia dan merinci ide-ide dasar, pemikiran-pemikiran pengaruhnya terhadap masyarakat dan para filsuf berikutnya. Jadi di dalam buku ini juga ada bab-bab khusus mengenai sejarah sosial murni yang dimaksudkan untuk melihat kaitan antara seorang filsuf, pemikiran, dan kondisi sosial politiknya. Dan di dalam buku sejarah filsafat barat ini juga terdiri dari 3 bagian besar, yaitu bagian 1 membahas filsafat kuno yang meliputi filsafat sebelum zamannya Socrates atau pra-Sokratik, Socrates, Plato, Aristoteles, dan filsafat kuno setelah Aristoteles terdiri dari 3 bagian dan 30 bab. Bagian kedua itu membahas tentang filsafat Katolik yang meliputi filsafat para bapak dan para filsuf abad pertengahan yang terdiri dari 2 bagian dan 15 bab. Bagian ketiga membahas filsafat modern yang mencakup pembahasan tentang filsafat dari Renaissance hingga Hume, David Hume, dan dari zaman J.J. Rousseau hingga para filsuf abad ini terdiri dari 2 bagian dan 31 bab. Jadi buku filsafat ini murni tentang sejarah filsafat barat. Terkait dengan filsafat Islam, sejarah filsafat Islam akan kita bahas di lain sumber. Jadi nanti saya akan mencari referensi yang membahas tentang sejarah filsafat Islam juga dimulai berkembangnya dari mana gitu. Karena kalau berdasarkan sejarah filsafat yang semestinya include yang peradaban pemikiran Islam, maka sebenarnya tidak boleh terlepas dari itu. Tapi karena buku ini hanya membahas tentang sejarah filsafat barat, jadi saya akan membahas sejarah filsafat barat dari buku ini. Dan kita akan mengulik buku ini. Saya akan mencoba menyuguhkan secara utuh isi dari buku ini supaya teman-teman bisa mengetahui bahwa isi buku ini seperti apa dengan sejarah tokoh yang ada di sini dan bagaimana kehidupan sosial kulturalnya pada zaman itu berdasarkan buku ini juga. Terkait dengan bagaimana peradaban pemikiran Islam dalam buku para filsuf Islam seperti Al-Farabi, terus sastrawan yang paling terkenal itu sepertinya Al-Kindi, terus Ibnu Khaldun, seorang sejarawan tokoh ilmu sosial yang dari dunia Islam, akan kita bahas di video tersendiri, tidak merunut dari ini. Saya juga banyak mempunyai referensi yang lain akan saya sampaikan kepada teman-teman bahwa belajar filsafat tidak harus dengan menggunakan satu sumber, tapi banyak sumber yang harus kita baca karena sejarah filsafat itu tercatat oleh banyak orang dengan pemikiran-pemikiran dan pengembangan yang banyak juga. Tapi di sini kita akan mulai dari bukunya Bertrand Russell. Oke guys, jadi buku ini sendiri saya akan review bahwa ini dibuat oleh Pustaka Pelajar ya, dicetak oleh Pustaka Pelajar. Dan ini adalah buku cetakan pertama November 2002. Sini bisa
kalian lihat di sini. Cetakan pertama November 2002. Jadi dalam kata pengantar di buku ini perlu dikemukakan sedikit penjelasan dan apologi agar buku ini tidak mendapat kritikan yang lebih keras dari yang semestinya. Apologi ini terutama ditujukan pada para spesialis bidang keilmuan tertentu dan tokoh-tokoh filsafat yang mengkaji masalah khusus. Barangkali kecuali Leibniz, pembahasan pada setiap filosof mungkin akan lebih jelas jika dilakukan oleh penulis-penulis lain daripada saya. Ini kata pengantar ya. Tetapi jika buku yang membahas bidang yang luas mesti ditulis, maka ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Karena kita adalah manusia yang tidak mungkin hidup selamanya, itu mereka menulis buku-buku tersebut hanya bisa menyediakan waktu yang lebih sedikit atau pembahasan yang lebih singkat dibandingkan dengan pengarang lain yang mengkonsentrasikan pada satu pemikiran atau babakan sejarah yang singkat. Sebagian pengarang yang mempunyai watak akademis yang keras akan menyebutkan bahwa buku yang membahas bidang kajian yang luas mestinya tidak ditulis, dan jika memang harus ditulis mesti terdiri dari monograf oleh banyak pengarang. Tetapi ada sesuatu yang hilang jika banyak pengarang bekerja sama. Jika kita mengakui adanya kesatuan dalam gerakan sejarah, adanya hubungan erat antara apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi sesudahnya, maka perlulah bahwa periode-periode sebelumnya dan yang berikutnya disintesakan ke dalam satu pikiran. Seorang ahli Rousseau mungkin akan sulit untuk menghubungkan pemikirannya dengan Sparta Plato, dan Plutarch, ahli sejarah Sparta, mungkin tidak mempunyai pengetahuan tentang Hobbes. Memang hal yang seperti ini kerap terjadi ya di dunia penulisan seperti ini. Apalagi ini berbicara tentang sejarah dengan banyak sumber. Fichte dan Lenin. Jadi pengetahuan tentang Hobbes, Fichte dan Lenin. Jadi sejarah yang dulu tidak akan mungkin tahu sejarah yang sekarang gitu kan, dunia yang sekarang. Nah, tujuan buku ini adalah menjelaskan hubungan tersebut, dan tujuan ini hanya bisa dicapai jika dilakukan penelitian dengan bidang kajian yang luas. Memang menulis buku itu tidak gampang guys, apalagi tentang sejarah. Karena akan banyak orang yang akan memberikan kritikan, masukan, dan itu pun menjadi satu hal yang sangat membutuhkan pergelutan, kemampuan dalam hal mencari solusi atau pencerahan terkait dengan apa yang akan dia sampaikan di dalam buku itu. Memang ada banyak buku sejarah filsafat, tetapi sepanjang pengetahuan saya belum ada yang memenuhi tujuan yang saya kemukakan di atas. Filosof adalah akibat dan sekaligus sebab. Akibat dari lingkungan sosial mereka dan dari politik serta institusi zaman mereka, sebab jika mereka beruntung dari kepercayaan yang membentuk politik dan lembaga-lembaga era sesudahnya. Dalam sebagian besar buku sejarah filsafat, masing-masing filosof ditampilkan sebagai pribadi yang terasing. Pendapat-pendapatnya dikemukakan secara terpisah dan tidak berhubungan kecuali paling banter dengan filosof-filosof sebelumnya. Sebaliknya, saya mencoba menghadirkan setiap filosof dengan data-data yang sevalid mungkin. Sebagai hasil dari miliunya seorang tokoh yang di dalam dirinya pemikiran dan perasaan terkristalisasikan dan terbentuk, yang meskipun bagi kita nampak janggal dan tidak utuh, ternyata cukup berpengaruh dalam masyarakat di mana ia menjadi bagiannya. Karenanya saya merasa perlu memasukkan beberapa bab khusus mengenai sejarah sosial murni. Jadi ini kata pengantar dari penulisnya. Berarti girohnya dia dalam hal menulis buku ini adalah di kata pengantar ini ya. Saya ulangi lagi bahwa karenanya saya merasa perlu memasukkan beberapa bab khusus mengenai sejarah sosial murni, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi di sini tidak terlepas dari sejarah sosial, kenapa para tokoh filsuf ini juga mempunyai ide-ide pemikiran itu. Tidak ada orang yang bisa memahami pemikiran Stoa atau Epicurus tanpa pengetahuan tentang zaman Helenis, atau memahami pemikiran skolastik tanpa mengetahui pertumbuhan gereja-gereja dari abad ke-5 sampai ke-13. Memang ini cukup berat dan sangat berat, tapi mudah-mudahan aja ini menjadi pencerahan buat kita untuk bisa mengenal lagi sejarah tentang dunia, sejarah masa lampau melalui buku ini. Karena itu saya mencoba menjelaskan secara singkat babakan-babakan sejarah penting yang menurut saya banyak mempengaruhi pemikiran filsafat, dan saya berusaha mengemukakan babakan sejarah yang mungkin kurang akrab bagi pembaca.
Misalnya awal zaman pertengahan. Tetapi dalam bab-bab sejarah ini saya memang tidak membahas apa yang nampaknya tidak atau hanya sedikit berkaitan dengan filsafat kontemporer atau periode berikutnya. Masalah pemilihan memang sulit dalam buku yang sekarang hadir ke hadapan pembaca ini. Buku ini memang luar biasa banget. Tanpa penjelasan yang rinci, sebuah buku akan nampak kering dan tidak menarik. Tapi dengan penjelasan yang detail pun, sebuah buku bisa terjebak dalam pembahasan satu masalah. Benar juga. Jadi banyak teman-teman juga yang menulis tentang karya ilmiah sering juga terjebak dengan hal-hal seperti ini, dan juga beberapa teman-teman yang mencoba untuk menulis tentang buku, mereka juga sering terjebak dalam hal seperti ini. Dalam pembahasan satu masalah yang terlalu panjang, karenanya saya mencoba mencari jalan tengahnya dengan hanya membahas filosof-filosof yang menurut saya punya arti penting yang cukup besar dan kaitannya dengan mereka, menyebutkan pemikiran mereka secara rinci yang meskipun kurang penting berguna untuk memberikan ilustrasi kehidupan tokoh tersebut. Filsafat sejak era paling awal bukan semata-mata masalah aliran atau perselisihan antara sebagian tokoh. Filsafat adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat, dan inilah yang saya pegangi. Jika memang buku ini bermanfaat, maka ia berasal dari pandangan tersebut. Karya ini tidak bisa hadir tanpa bantuan dari Dr. Albert C. Barnes. Rasanya pernah saya baca juga ya Dr. Albert C. Barnes ini, yang semula dirancang dan sebagian disampaikan dalam kuliah di Barnes Foundation, Pennsylvania. Sebagaimana sebagian besar karya saya sejak tahun 1932, dalam penulisan buku ini pun saya banyak dibantu oleh istri saya, Patricia Russell, baik dalam riset maupun dalam hal lainnya. Luar biasa. Jadi inilah kata pengantar dari sang penulis buku itu sendiri, Bertrand Russell. Dia juga sangat terkenal. Dia sebenarnya seorang ahli matematika, tapi ketertarikannya beliau di bidang ilmu filsafat sungguh luar biasa sehingga mampu membuat kumpulan dari sejarah-sejarah tokoh filsafat yang dirangkum dalam buku ini. Dan ini adalah bestseller, buku bestseller terkait dengan bagaimana orang memulai belajar filsafat. Oke, daftar isinya di sini adalah tentang filsafat kuno bagian 1 zaman pra-Sokrates, bab 1 lahirnya peradaban Yunani. Oke guys, jadi ini sudah 12 menit saya membaca pengantar saja. Jadi saya batasi videonya nanti untuk selanjutnya itu adalah mungkin satu bahasan satu tokoh. Apakah dia nanti akan berdurasi panjang atau tidak, mungkin lebih baiknya saya buatkan videonya itu berdasarkan bagian-bagian saja sehingga mudah untuk dicari, dan bagi yang tertarik dengan belajar filsafat dan dunia filsafat ini akan lebih memudahkan mereka untuk mendengar cerita atau mencari bagian-bagian tertentu dari yang mereka inginkan.